Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema rahasia nama manusia. Nah ada lagi nih satu rahasia yang pengen aku ungkapkan. Mau diungkapkan sama Ustadz Syam dari pertanyaan aku tadi. Ustadz janji mau jawab sekarang ya Ustadz ya. Yuk. Katanya Rasulullah melarang dengan satu alasan orang tua memberikan satu buah nama yang tidak boleh digunakan. Nama apa itu Ustadz Syam dan apa alasannya? Alasannya sebenarnya sudah dijelaskan sama guru kami tadi Ustadz Ahmad Khan. Alasan untuk yang namanya apakah engkau memuji dirimu sendiri? Ya gitu. Oh balik lagi memuji, ke situ ya. Tuzakku anfusakum kan Allah katakan alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum, ya kan, apakah engkau melihat orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya sendiri atau mengangkat derajatnya sendiri? Balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Akan tetapi Allah lah yang berhak meninggikan, Allah lah yang berhak mensucikan seseorang. Kalian tidak berhak mensucikan diri kalian sendiri. Nah, salah satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan kategori adalah mengangkat diri sendiri adalah ketika dia memberikan nama yang maknanya itu seakan-akan dia Tuhan. Maknanya itu seakan-akan dia Tuhan. Contoh misalnya dia kasih, kalau tadi dijelaskan guru kami Ustadz Maulana, tidak boleh memang kalau nama Tuhan. Kalau nggak pakai Abdul sebelumnya, misalnya Ar-Rahman, Al-Malik. Nah sekarang memang bukan nama Tuhan, tapi maknanya itu seakan-akan Tuhan. Mana contohnya? Malikul Amlak. Rajanya para raja. Waduh. Ya. Raja di raja. Rajanya para raja. Berarti dia raja di atas raja. Sedangkan raja di atas raja itu Allah. Oh. Ya. Siapa lagi? Sultanus Salatin. Ya. Sultannya para sultan. Kalau sultannya para sultan berarti Allah gitu kan. Berarti Tuhan gitu kan. Apalagi namanya? Pemimpinnya para pemimpin. Wah nggak bisa. Karena ini adalah yang namanya sifatnya Allah. Yang innahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang menguasai segala sesuatu. Contoh juga misalnya dia kasih nama Allah. Tapi dia kasih nama yang tidak boleh gitu. Contoh yang satu-satunya yang boleh memiliki itu Al-Mutakabbir, gitu kan, Allah yang maha sombong. Masa kasih nama anak yang maha sombong gitu, nggak boleh. Berarti nama yang salah satu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang seakan-akan maknanya itu adalah dia seperti dia yang menguasai segalanya gitu kan, Sultanus Salatin. Nah ini kalau bahasa Arab. Ya, kalau boleh nggak kalau bahasa Indonesia ya sama aja. Yang penting maknanya mengarahkan kepada Tuhan. Ya kan, maknanya mengarahkan kepada Tuhan apa? Raja di raja. Nah, kalau misalnya bahasa yang lain, King of the King gitu kan, rajanya para raja. Nah itu tidak boleh dalam Islam. Bahkan nama-nama yang lainnya masih ada juga yang dilarang dalam Islam, tapi mungkin akan dijelaskan oleh guru-guru kami. Tapi wabil khusus dalam segmennya Syam ingin menjelaskan bahwasanya tidak boleh nama yang mengarahkan kepada sifat ketuhanan. Contoh kesombongan hanya milik Allah, yang menguasai hanya milik Allah, yang maha Al-Aziz perkasa. Ya, jadi nggak boleh yang kuat, yang paling kuat di antara yang kuat, nggak boleh. Yang paling baik di antara yang baik, nggak boleh. Berarti itu Tuhan. Yang paling cantik di antara yang cantik. Ya, misalnya ada kasih nama Ajmalul Jamil misalnya. Ya. Yang tercantik di antara yang cantik, nggak boleh. Karena itu menuju kepada sifat ketuhanan. Oh, jadi yang tidak boleh itu yang melebihi nama Tuhan, yang melebihi sifat Tuhan ya? Iya, dia mengarah kepada sifat yang namanya seakan-akan Tuhan gitu. Oh ya. Baik, terima kasih guruku, Ya, jazakallah khair. sama-sama. Ini jadi pelajaran juga buat kita karena mungkin kita sebagai orang tua suka kebablasan ya karena saking excitednya punya anak jadi kayak kasih nama apa yang bagus gitu jadi ya. yang terbaik nanti di kelasnya nih. Iya. Maka dikasih gitu tadi kayak Malikul Amlak. Pokoknya kau jadi harus raja di atas raja, nggak boleh. Nggak boleh, baik. Namanya juga orang tua kadang suka excited tapi mungkin ya itulah butuh adanya rem gitu. Ustadz Maulana juga waktu punya anak dulu excited banget gak sih? Oh banget. Seneng banget ya. Senang banget. Cuma karena kita lingkungan pesantren, jadi nama itu biasanya kita kasih kepada pimpinan kami, guru kami yang kasih nama. Oh, nah itu sebagai adab. Oh, jadi boleh ya? Boleh. Aku pikir kayak cuma orang tua aja. Apakah harus orang tua doang gak sih Ustadz? Aku jadi butuh penjelasan ini sama Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Izin Ustadz Ahmad kan, Ustadz Syams.
Wih, diajarin Aira nih. Alhamdulillah satu bentuk kesyukuran buat kita karena membahas nama ini penting. Karena banyak orang bertengkar gara-gara nama. Pokoknya saya yang hamilkan, saya yang kasih nama enak saja. 9 bulan saya bawa, masa kau yang kasih nama? Iya, aku pernah Kata dengar. bapaknya, saya yang punya anak. Kalau tidak ada saya tidak hamil. Egois jadinya ya. Egois. Jadi sebenarnya siapa yang berhak kasih nama? Tiba-tiba datang neneknya, kakeknya, enak saja. Saya yang bayar rumah sakit, saya yang bayar kasih nama. Ya Allah. Tiba-tiba datang ini. Sebenarnya siapa sih dalam Islam yang berhak kasih nama? Jawabannya adalah yang berhak kasih nama adalah bapaknya. Dan itu kewajiban bapak yang kasih nama. Kalaupun bapak dia berkata sebagai tanggung jawab, ibaratnya gini, baiklah memang dia, tapi dia minta tolong kepada guru, kepada orang tua, mertua, atau berembuk, atau minta pendapat istri, jamaah. Ye. Oh jamaah, Ye. kenapa bapak yang kasih nama? Karena bapak yang tanggung jawab. Sebenarnya anak itu miliknya bapak. Miliknya bapak. Jamaah, Ye. bapak yang kasih masuk nanti dipanggil dengan nama bapaknya. Makanya tanggung jawab adalah bapaknya. Nah, dibalikkan, coba lihat di akte kelahiran. Siapa nama di belakang nama anak? Iya. Namanya bapak. Nama bapak. Bukan namanya mama, namanya bapak. Maka nasab anak pada bapaknya bukan pada ibunya. Karena kelak dari kemudian yang dipanggil adalah nama bapak-bapaknya. Sekali lagi, nama bapak-bapaknya. Nah untuk itu mohon keridhoannya. Kalaupun sosok istri pingin banget dia yang kasih nama, tetap izin sama suami. Nah, kalaupun minta, saya paling sering dimintaki nama dari saya semua orang, keluarga-keluarga, ponakan-ponakan pada minta nama. Jadi tetap saya kasih solusi. Suruh suaminya pilih atau siapa. Tetap karena ini tanggung jawab sang suami, tanggung jawab dalam hal ini bapak. Karena dia bertanggung jawab. Bahkan maaf, ada seorang datang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab persoalan anaknya. Tapi anaknya justru mengadukan, karena bapakku kasih saya nama apalagi Kumbang. Kumbang. Nama Kumbang. Kepanjangannya di taman nggak? Kumbang di taman. Namanya siapa itu? Ya, pokoknya nama Kumbang, Yeah. sejenis nama Kumbang yang yang memakan kotoran. Oh, Jadi ya jelek Allah. banget Iya, namanya. iya. Jadi harusnya nama itu adalah doa dan nama itu menyipati. Nama itu menyipati, makanya sebagai keridaan dan doa di dalamnya. Kasihan anak. Kasihan anak. Kalau apalagi harusnya, mohon izin, apalagi kalau kita ke Tanah Suci kan Ya. harus ada 3 penggalan nama. Iya. Nah, kalau di Tanah Suci ada 3 penggalan nama. Kalau saya sih aman, Muhammad Nur Maulana aman. Masya Allah. Kalau Ustaz Ahmad kan. Ustadz Ahmad. 3 juga nama panjangnya? Hah? Ahmad Muhammad Khan. Itu. Ahmad Muhammad Khan. Jadi Masya harusnya Allah. 3. Artinya apa? Karena itu akan dipanggil. Ternyata di dunia saja sangat dibutuhkan nama itu. Baik Ustadz, Masya Untuk Allah. KTP, nama di KTP, untuk apa semua harus nama. Namanya, akhirnya aku jadi paham tuh yang Ustadz bilang. Bapak itu yang lebih berperan penting untuk ngasih nama. Tapi kalau seperti kasusnya seperti Ustadz, mau ngasih amanah ke orang lain untuk mengasih nama itu nggak apa-apa. Iya, Asal Bapak memuliakan. merembukan dulu. Masya Allah. Baik guru-guruku, terima kasih. Akan kita lanjutkan lagi. Ustadz Ahmad Khan. Iya, Kak Sony. Sekarang aku mau nanya Ustadz Muhammad Ahmad Khan. Betul? Ya, betul. Baik, aku mau nanya Ustadz, benar nggak sih nama Rasulullah itu, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah ada sebelumnya? Dan aku juga pengen tahu tuh apa arti nama tersebut Ustadz Ya. Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dan juga Imam Baihaqi rahimahullah. Dijelaskan bahwasanya pada saat ibunda baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika beliau ibunda Aminah ini sedang mengandung. Di dalam janinnya itu terdapat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Di dalam kandungannya terdapat janin mulia baginda Rasul Nabi Muhammad. Pada saat itu ketika di suatu malam, ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, beliau didatangi oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia berkata kepada ibunda Siti Aminah bahwasanya berilah anakmu ini nama dengan nama Muhammad ketika dia lahir nanti. Karena sesungguhnya dia dikenal di dalam kitab Taurat dan Injil dengan nama Ahmad.
Dan di langitnya Allah Subhanahu wa taala anakmu ini dikenal dengan nama Ahyad. Dan di dalam Al-Qur'an anakmu dikenal dengan nama Muhammad. Artinya adalah orang yang banyak dipuji di langit dan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka berilah nama anakmu dengan nama Muhammad. Maka apa yang disaksikan dan dialami oleh Ibunda Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, setelah itu diceritakan kepada kakek baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kakek baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka kakek baginda Nabi memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Bahkan ketika mengundang para pembesar-pembesar Quraisy untuk hadir di acara akikah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ketika itu ditanya mereka, ya, mereka ini bertanya kepada kakeknya baginda Rasul Nabi Muhammad, ya, katanya, kenapa engkau tidak beri nama dia dengan nama kakek moyangmu? Kenapa engkau beri namanya Muhammad? Lalu kemudian katanya kakek baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kata beliau apa? Karena sesungguhnya aku ingin anak ini nanti dipuji oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala di langit dan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu nama yang mulia. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah memang manusia yang sempurna, yang pantas untuk dipuji. Dan banyak dipuji oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Makanya dijelaskan di dalam kitab, di antara nama-nama yang disunahkan untuk diberikan kepada buah hati kita ketika kita memiliki anak, di antaranya yang pertama adalah kata Rasulullah di dalam hadis sahih, Nabi katakan, Rasul berkata bahwasanya khairu asma'ikum Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama anak kalian ketika kalian memberi nama kepada anak kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Lalu kemudian setelah itu urutannya adalah khairul asma ma'ubida wa mahumida. Sebaik-baik nama itu yang disandarkan kepada sifatnya Allah dan kepada nama yang banyak dipuji, ya, disandarkan kepada nama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Maulana sudah terangkan seperti contoh misalnya Abdurrahman, Abdul Ghafar, Abdul Razak, ya, dan lain sebagainya. Atau disandarkan kepada nama yang banyak dipuji seperti nama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam kitab dijelaskan Rasulullah memiliki 202 nama. Ahmad, Muhammad, Ahyad, Toha, Yasin, ya, Mustafa, Mujtaba, Mukhtar, Ahyad, Syafiq, dan masih banyak lagi. Ya, ada 202 nama. Wa kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Dan kata ulama, semakin banyak nama seseorang, maka semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menandakan kemuliaannya. Maka kasih nama dengan nama baginda Rasul, atau nama dengan para nabi-nabi dan orang-orang soleh sebelumnya, atau dengan nama yang tersusun rapi dan memiliki makna yang baik. Makna yang baik, ya. Masya Allah. Muhammad itu nama yang banyak dipuji ya Ustadz ya. Maaf, nama saya Muhammad. Dua-duanya ada Muhammad juga lagi ya, Masya Allah. Berarti semakin baik dong ya kalau gitu, insya Allah ya. Usahakan kalau punya anak laki-laki harus ada Muhammad. Ada Muhammadnya, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Baik jamaah, ini untuk orang tua milenial wajib merapat dulu. Sekarang ini ada sesuatu yang penting lagi. Saya mau nanya sama guru saya, Ustadz guru milenial juga. Apa itu? Ustadz Syam. Ustadz, ini para orang tua milenial kan yang baru banget nih pengen punya anak atau yang bersiap-siap punya anak. Pasti kan pengen nih nama anaknya itu yang bagus, yang artinya indah tapi tetap keren gitu kan. Nah itu ada gak sih Ustadz tips-tipsnya dalam mencari nama yang baik dalam Al-Quran Ustadz? Silakan. Oh, Masya Allah. Bismillah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Kan sekarang tuh pokoknya pengennya tuh yang kayak ear catchy gitu ya, yang Ya, enak didengar, enak didengar. gitu. Kemudian eye catchy, kalau ditulis juga keren. Keren, ya. Yang panjang, dia tidak mikirin perasaan kami sebagai anak ketika ujian nasional. Dulu waktu zaman saya ujian nasional itu kan yang bulet-buletin itu loh. Iya. Nama saya panjang, Syamsuddin Nur, lumayan panjang lah kalau ukurannya Syamsuddin Nur. Ketika orang udah selesai, udah nomor 3 teman saya yang bernama, misalnya teman saya namanya Ahmad doang kan, misalnya Ahmad. Dia tuh Ahmad udah nomor 3 dia, saya belum masuk nomor 1 gitu Buletin kan. nama. Karena susah banget nama panjang itu, belum lagi mikirin teman-teman yang lebih panjang lagi namanya. Jadi mungkin tips-tipsnya yang pertama dalam Al-Quran disebutkan begini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah kepada ulama, bertanyalah kepada ahlinya. Benar, kalau kita memang orang beragama, kita tanya kepada ahli agama. Kita tanya kepada, misalnya kalau memang mau anaknya pakai bahasa Arab, tanya kepada ahli bahasa Arab gitu kan, ahli bahasa Al-Quran. Karena kadangkala kita misalnya ngasih nama Yusuf ya. Kenapa kasih nama Yusuf? Harus tahu kenapa kasih nama Yusuf gitu. Jangan sampai kasih nama Yusuf aja gitu. Kasih Yusuf, dia nggak tahu ternyata Yusuf itu asal katanya itu asif, artinya sedih. Ya, asal katanya kenapa kasih Yusuf? Kasih tahu alasannya. Saya kasih karena Nabi Yusuf dimuliakan Allah, dia menjadi perdana menteri karena dia ganteng, karena dia kasih tahu alasannya. Jangan karena main nyomot aja. Walaupun kita niatnya seperti itu, tapi mungkin saja di sisi lain artinya Yusuf berasal dari kata asif, artinya sedih gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Jadi maka fas'alu ahla dzikr, maka tanyalah kepada yang ahlinya ketika memberi nama. Jangan asal keren misalnya. Karena ada nama-nama yang dilarang dalam Islam, mungkin belum sempat dibahas tadi dan ini sudah di akhir segmen. Salah satu yang dilarang itu ketika dalam masa Rasulullah itu ketika mensandarkan kepada berhala. Abdul Uzza, Abdul Lata, ya nama berhalanya kan Lata Uzza. Ya, kemudian mengambil namanya tadi Malikul Amlak, rajanya para raja. Kemudian yang nggak boleh juga itu misalnya dia kasih nama Sayyidun Nas, pemimpinnya para manusia. Berarti dia mengambil posisinya Rasulullah SAW. Kemudian diambil dari Al-Quran, misalnya pengennya keren karena ada pimpinan, ada yang pernah menguasai Mesir selama bertahun-tahun dan tidak pernah sakit. Ini orangnya keren banget nih, kaya, tidak pernah sakit dalam hidupnya dan ditakuti semua orang. Siapa? Fir'aun. Gitu, misalnya dia mau kasih namanya supaya anakku jadi kaya raya, dia kasih nama Korun. Penting dalam Al-Quran nggak boleh juga. Ya jangan Asiyah tadi ahli maksiat ternyata artinya. Jadi beda Sad dan Asia itu sin, beda lagi karena istrinya yang namanya istrinya Fir'aun tapi menjadi orang yang soleha. Usahakan artinya benar. Tips yang pertama artinya benar dan mengandung doa. Yang kedua jangan nama yang menyusahkan, kasihan orang yang memanggilnya. Ya kan, nama orang yang jangan, gimana? Ke barat-baratan gitu ya. Ya George, ya kasihan orang yang manggil. Lidah kita keserimpet ya Ustaz ya. Keserimpet ya, sesuaikanlah dengan daerahnya. Boleh nggak kalau nggak bahasa Arab? Boleh saja, misalnya ada teman kami Kinos kasih nama anaknya Panutan. Ya kan, Panutan itu kalau bahasa Arabnya kan uswatun hasanah. Ya boleh saja kalau kasih nama dengan bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya kalau bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu singkat. Ya, man qalla wa dalla, singkat tapi luas maknanya. Masya Allah, berarti tanya sama yang ahli biar gak salah Tanya sama, arti. Gak salah arti, ya kan? Jangan kasih nama dengan nama setan. Iya. Iya, Gak gak boleh. Ustaz, nama anak aku Queen Eja Slova. Masya Allah, Queen. Ratu, tapi kan bukan ratu dari segala ratu, gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa Queen. ya? Ejas kan aku pernah baca, terus pernah nanya sama Ustadz Syam juga katanya keajaiban dari Allah kan. Masya Allah. Kalau Slova, Sony Love Virus. Oh, Slova, kirain nama Rusia tadi. Enggak. Slovaski. Agak alay ya Ustadz ya. Oh, gak apa-apa karena Nggak apa-apa ya? mungkin karena biar dia sadar bahwa dia cinta kepada orang tuanya. Masya. Sama dengan Ustadz Benri itu. Kenapa Ustadz? Ustadz Benri itu apa nama, saya lupa kepanjangan nama beliau itu. Ada nama Ternyata beliau itu juga ya? berbakti kepada orang tua lah gitu. Masya Allah. Baik, terima kasih guru-guruku. Ya. Ustadz nanti habis ini mau ada ensiklopedia Islam lagi ya. Insya Allah. Lebih menarik lagi dong pastinya. Insya Allah. Masya Allah. Dan juga nanti jamaah kita akan berdoa supaya wabah corona ini bisa segera berakhir. Dan kita diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Nanti akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad kan ya Ustadz ya. Ya, Mas Soni. Baik, Masya Allah jamaah. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.